offline ya. Setiap Selasa saya ngajar hibrid di kampus. Kenyataannya ngatur mulai masuk ruang kelas sampai ngatur audionya itu setengah jam lebih. Itu pun kadang-kadang yang online di rumah nggak kedengaran suara saya. Jadi masih sangat terbatas ya. Jadi kita berdoa sama-sama mudah-mudahan offline segera kita laksanakan di kampus secara penuh ya. Pandeminya sudah berlalu ya, supaya sama-sama tidak terkendala dengan yang tadi ini. Kayak gini terkendala gini ya. Baik. Oke, kita lanjut. Nah, ini dia. Jadi kelihatan ya? Saya dulu. Oke. Jadi, nah ini yang klasikal yang kita miliki. Ya. Kemudian muncul beberapa problem. Ya. Jadi problem yang pertama yang sudah kita pelajari di simultaneous equation. Di simultaneous equation ini sudah kita bahas bahwa ada problem di mana ada variabel endogen yang berfungsi sebagai explanatory variable. Explanatory variable. Di mana variabel endogen itu bersifat random. Nah, oleh Henry Tail, estimasi parameternya adalah dengan menggunakan bahwa variabel-variabel endogen yang berfungsi sebagai explanatory variable diganti dengan nilai dugaannya. Ya. Y2 diganti dengan Y2 topi. Ya. Y1 diganti dengan Y1 topi. Nah, ini pemikirannya Henry Tail pada waktu itu ya, dengan konsep metode kuadrat terkecil 2 tahap. Nah, kemudian yang G-star, penemu model G-star ini berusaha untuk supaya variabel yang di sebelah kanan itu predetermine. Salah satu cara supaya variabel yang menjadi predetermine ya dibuat lag, bukan yang current. Jadi lag-nya ini di AR, ya ini AR, komponen AR, ini komponen spasial. Jadi baik di komponen yang sini maupun komponen yang sini ini sama-sama dikasih lag, bukan yang current. Jadi ini ZT, ini ZT-1, ini ZT-1. Ya. Nah, bedanya antara komponen ini dan komponen ini komponen AR, ini komponen spasial. Makanya namanya apa? Generalized spasial ya. Autoregresif. Nah, sehingga pada saat itu ya ini OLS. Nah, sekarang yang spasial, Nah, di sini ada variabel, ini variabel di sini. Nah, ini beda cara mengestimasinya. Jadi pada saat kita bicara mengenai ini beda dengan di sini. Kalau yang di sini pemikirannya kena ya. Pemikirannya Henry Tail di ekonometrika ya ganti aja Y-nya dengan Y-topi, selesai ya. Ini pemikirannya ya gampang saja, YT diganti dengan YT-1, selesai. Nah, di sini enggak rupanya. Rupanya penemu-penemu dari spasial model itu agak berpikir agak jelimet ya, agak jelimet. Karena apa? Karena ini basic datanya kan proseksional, nggak bisa dipakai lag.
Ini juga demikian, ini juga cross seksional ya, nggak bisa dipakai lagi. Dan ini cuma satu persamaan, nggak bisa dicari Y topinya ya. Oke, jadi ada problem-problem statistik bagi ketiga jenis ini, baik di spasial yang SAR, di simultaneous maupun yang di G-star. Nanti arah perkembangan G-star itu banyak ya. Jadi apa? Coba kalau ini kalau coba Jordan, kalau dikombinasi jadi berapa ini Jordan? Iya Kalau Pak, dibuat adonan, kenapa? dibuat kombinasi, kalau dibuat kombinasi itu berapa kombinasi ini? Ya ini Dari aja, dari SAR bisa nggak dikombinasikan nih? SAR dengan simultan ini? bisa Pak. Ya, bisa saja. Simultan spasial namanya gitu kan. Jadi ditambah lagi di sini. Jadi persamaan yang pertama ini selain ada Y di sini, nambahi row WY di sini ya. Y1 ini row WY2. Namanya spasial simultan spasial. Lebih rumit lagi, gitu kan ya, lebih rumit lagi. Ini baru kombinasinya dengan ini. Ya. Belum lagi kalau ini cuma SAR kan, ada SEM, ada SARAR tadi kan ya, dikombinasikan di sini. Nah ini mahasiswa S2, S3 bimbingan saya itu mencoba untuk kombinasi ini. Mengkombinasi. Belum lagi kalau kita bicara mengenai model dinamis. Dinamik. Ini sebenarnya kan kalau dalam regresi kan dynamic modeling kan ya. Di regresi kan ini ZT ini ZT-1 kan dinamis mestinya ini ya. Nah, makanya di dalam model dinamis itu tadi ada dua pendekatan, ada dua cara pandang. Cara pandang yang pertama yang sederhana ya, karena itu data lag, data masa lalu ya dipandang sebagai predetermined variable. Sederhana, ya, sederhana. Tetapi ada juga yang mengatakan bahwa loh ini boleh nggak ini ZT ini ZT-1 terus ini random ini nggak random. Terus apa nggak kalau ini ZT ini ZT-1 sebagai sebuah model itu berarti kan apa? Kalau ini variabel ZT ini ZT-1 itu berarti apa? Berarti kan ada dugaan bahwa antara ZT dengan ZT-1 itu ada keterkaitan. Kalau antara ZT dengan ZT-1 ada keterkaitan, pastilah antara AT dengan AT-1 ada keterkaitan. Itulah yang namanya autokorelasi. Jadi banyak problem di sana. Bahwa adanya data yang model semacam ini sangat mungkin terjadi autokorelasi dan sangat mungkin ya Y-nya juga tidak tidak predetermined. Makanya muncul kalau yang basisnya dari ini OLS, ini two-state square, ini tetap G-star dikembangkan dengan G-star Sur. Kalau kemudian pemikirannya tadi adalah adanya problem-problem lain, maka muncul tidak menggunakan konsep least squares, tetapi menggunakan konsep GMM. GMM. Nah, ini mumpung Anda semester 7 ini ya. 7, tapi sudah semua ya, sudah dapat topik TA semua ya semester 8. Sudah terbagi kayaknya itu di lab-lab ya. Di lab saya juga sudah saya bagi-bagi. Nah, ini muncul sebuah ide-ide
kalau misalnya kita membuat topik untuk tugas akhir. Ya, banyak problem di sana ternyata kan ya, bahwa nah inilah yang namanya, nah konsep-konsep semacam ini itu harus muncul problem statistiknya apa, itu harus muncul di proposal di bab 1. Apa problemnya? Jangan-jangan nggak ada problem. Jadi makanya tugas akhir S1, tugas akhir S2, tugas akhir S3, walaupun sama-sama bicara ekonomi ya, beda antara problemnya orang statistik dengan problemnya orang ekonomi. Kalau problemnya orang statistik selalu ditanyakan, apa problem statistiknya? Nah, kalau tadi di contoh-contoh di miliknya orang ekonometrika kan tadi saya tunjukkan bahwa metode estimasinya siapa yang admit ini? Metode estimasinya sampai dengan two state. Tetapi di sana ada simulasi, ada Oke, baik. Sampai sini ada pertanyaan? Ini kita baru bicara wacana ya, dalam arti kata membuka wacana. Jordan nanti saya diingatkan ya, supaya malam-malam saya bisa ini langsung saya email aja nanti biar Iya, nggak Pak, lupa baik. ya. Nanti saya taruh langsung di My Classroom yang ini ya. Kemudian habis kuliah ini bisa. Oke. Kalau yang spasial ini nih ya. Ini sebuah contoh bobot penimbang spasial, New Contiguity ya. Malang, Pasuruan, Sidoarjo, Mojokerto ya. Jadi yang bersinggungan, daerah-daerah yang bersinggungan yang dikasih bobot. Ya. Malang dengan Pasuruan, ada bersinggungan kan? 1. Malang dengan Sidoarjo enggak, ada daerah lain sehingga 0 ya. Kemudian mana lagi ini? Kemudian Mojokerto dengan Malang, ada nggak hubungannya? Ketekannya, mestinya ada ya. Ujungnya Mojokerto itu dekat Malang nggak? Nah ini dianggap nggak ada ini. Lamongan dengan Malang nggak ada. Gresik dengan Malang nggak ada. Malang Kabupaten dengan Malang Kota ada. Terus Kota Pasuruan nggak ada. Mojokerto nggak ada ya. Surabaya nggak ada. Terus Malang ini Pasuruan ya. Nah ini yang saya katakan diagonal itu nilainya 0. Kenapa? Ya, ini kan baru berapa hanya daerah? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 ya. Hanya 11 daerah. Nah, kalau antara Malang dengan Malang ada nilainya, katakanlah 1, berarti apa? Ya tadi seolah-olah bikin jeruk makan jeruk ya, jeruk makan jeruk. Y-nya jeruk, X-nya juga jeruk. Ya kan? Y-nya pertumbuhan ekonomi Surabaya, X-nya juga ada pertumbuhan ekonomi Surabaya. Ya, jeruk makan jeruk. Ya itu deterministik namanya ya. Pasti kekuatannya besar sekali, 100% deterministik ya. Sehingga yang terkait dengan dirinya sendiri itu 0. Kemudian logika berpikir sekarang. Berapa besarnya rho? Rho ini kan koefisien untuk ini adalah Y pertumbuhan ekonomi Surabaya, ini pertumbuhan ekonomi daerah sekitar Surabaya. Berapa layaknya rho itu? Logikanya berapa? Sama seperti koefisien autokorelasi. Namanya kan SAR, spasial autoregresif. Spasial autoregresif. Spasial auto ya, berapa?
di antara -1 sampai dengan 1. Ya. Jadi rho itu enggak boleh sembarangan, enggak seperti beta ya. Kita kita kondisikan supaya rho itu terletak antara, nah itu yang biasanya lama. Ya, yang biasanya kalau kita running ya untuk data apapun itu membuat supaya eh, sign and size-nya itu cocok. Sign-nya cocok, size-nya nggak cocok. Ya. Rho itu secara teoritis di spasial model itu terletak antara -1 sampai dengan 1. Tetapi di ekonometrika ada kendala lain. Kalau negatif gimana maknanya? Coba kalau misalnya negatif, apa maknanya? Pertumbuhan ekonomi di Surabaya naik, tapi pertumbuhan ekonomi di daerah Surabaya turun. Nggak logis. Betul nggak? Jadi walaupun secara teori di spasial model, ya, rho itu boleh antara -1 sampai dengan 1, tetapi secara logika di spasial econometrics itu harus positif. Bahwa yang namanya pertumbuhan ekonomi itu pengaruhnya positif. Dan apapun ya, misalnya curah hujan ya positif kan ya. Jadi misalnya curah hujan di Surabaya hujan tapi di Sidoarjo hujan di Surabaya tapi di Sidoarjo enggak apa, lawannya. Semakin sering hujan di Sidoarjo justru Surabaya makin enggak hujan kan enggak logis. Ya, oleh karena itu eh, apa spasial itu walaupun secara teoritis koefisien rho itu boleh antara -1 sampai dengan 1, tetapi secara logika di ekonomi ya, rho itu besarnya 0 sampai dengan 1. Begitu juga yang ini ya, yang si 11 ini ya. Begitu juga si 0 ini juga ini auto 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 regresif ini kan ini. Sehingga enggak boleh. Tapi di apa kalau ini kan tujuan utamanya kan forecast. Jadi G-star itu regresi sebenarnya, regresi. Ini Y, ini X1, ini X2. Tetapi datanya time series. Jadi regresi yang direkayasa. Kita hanya punya satu variabel, tetapi dari satu variabel itu menjadi 3 variabel. Variabel YT, kemudian variabel YT-1, dan variabel WYT-1. Nah, variabel YT-1 dan WYT-1 itu yang digunakan sebagai explanatory. Jadi semacam, ya ini seringkali timbul pertanyaan, loh Pak, di peramalan curah hujan itu kan cuma satu variabel, kita hanya punya curah hujan saja kan. Ya. Kok bisa diregresikan? Nah, ternyata X-nya itu rekayasa ya, rekayasa dari X1-nya adalah AR, YT-1, X2-nya adalah spasial. Oleh karena itu, ini hanya AR1, ini pun satu juga. Jadi makanya G-star 11 ini kan. G-star AR-nya 1, spasialnya juga levelnya 1. Bisa berkembang ini. Arima itu kan Arima P. P-nya itu bisa 1, 2, 3, dan seterusnya. Boleh nggak AR-nya itu misalnya ini ZT-1, ZT-2, boleh-boleh saja. Silakan dikembangkan. Nah, ini namanya penemu pertama ya yang sederhana, namanya nemu pertama ya sederhana. Silakan yang mau mengembangkan. Yang nemu pertama ya nggak pusing-pusing ya saya ini menginisiasi di mana ya supaya sederhana saja. AR-nya saya cuma satu periode ya.
kemudian spasialnya juga 1 periode. Boleh nggak spasialnya itu juga 2 periode, 3 periode? Oh, silakan dikembangkan. Ya, boleh, boleh. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Tadi mana lagi ya filenya ya? Sama ini ya. Nah, ini. Nah, ini tadi bobot tadi ya. Jadi setelah ini kemudian dari gambar ini, nah ini kalau kita bicara mengenai spasial, maka tentunya dasarnya peta gitu. Peta apa namanya? Apanya ini. Nah, peta ini biasanya mahasiswa sudah pinter nyari peta-peta gini ya. Terus diwarna-warnai sendiri ya. Jadi, ini kan administratif ya. Nah, kadang-kadang juga ini nah, apa namanya? Yang sudah misalnya menurut PDRB, menurut Laju Pertumbuhan Ekonominya ya. Nah, setelah bobot ini kita apa? Kita buat ya. Nah, modelnya ini. Ternyata modelnya apa ini? Simultan. Simultan modelnya. Ini PG ya. Nah, simultan. Nah, oke. Kita belum lari ke sana ya. Kita lihat ininya. Nah, tadi langkah pertama kan kita apa? Apakah kita ingin menguji, ya, menguji apakah benar-benar ada spasial di situ, ya, uji spasial. Jadi menggunakan Morans I, ya Morans I. Jadi menguji ini. Kalau kita perhatikan IM di sini ya, ini berarti apa IM ini? Ini kan menguji adanya, tapi apa ini X-nya itu Z ya, X-nya itu Z, bukan X-nya Z. Z. Jadi ini menguji apa kalau X-nya kita ganti Z berarti apa? Adakah menguji adakah dependensi di variabel respon di Z. Kalau X-nya diganti dengan residual, ya menguji adakah dependensi di residualnya, di errornya. Artinya Morans itu untuk menguji apakah terjadi dependensi itu di variabel respon ataukah terjadinya dependensi itu di residual. Kalau terjadinya dependensi itu di variabel respon, ya kita gunakan SAR. Kalau terjadinya dependensi dari hasil pengujian ini terjadi dependensi di variabel error, ya kita gunakan SEM. Nah, jadi kalau menguji, yang kedua dengan menguji yang namanya Lagrange multiplier test, LM test. Ini tadi rho itu adalah koefisien untuk yang model SAR, ya. Yang lambda ini untuk menguji SEM. Ya. Ini yang dua-duanya ya, LM test ini. Sekarang tadi estimation-nya.
Ya, ini estimasinya. Jadi tadi di model SAR itu kan ada endogenity. Jadi apa? Problem endogenitas, masalah endogenitas. Adanya variabel random yang berfungsi sebagai explanatory. Ada variabel random yang berfungsi sebagai explanatory. Itu namanya endogeneity problem. Jadi di SAR ada WY di sini. Kalau kita paksakan, nah, jadi ini tadi lagi-lagi ini adalah berpikir secara statistik. Jadi kalau kita punya tools ya tadi yang saya ceritakan, kita punya pisau itu alat potong. Kalau yang dipotong itu kue, buah, bisa pakai pisau. Begitu yang dipotong kayu, ya, terus kita gunakan pisau, ada problem. Yang pertama kayunya nggak kepotong, yang kedua pesonya yang malah putus. Nah di sini juga. Jadi kalau kita ada problem endogeneity, kita paksakan dengan OLS, boleh nggak? Bisa, tapi konsekuensinya apa ini? Nah ini bias dan tidak konsisten. Terus solusinya apa? Ya kalau potong kayu ya jangan pakai pisau, pakai gergaji. Pisaunya dikasih gerigi, namanya gergaji. Nah begitu juga di sini, jangan pakai OLS, pakai MLE, pakai IF estimation, pakai GMM dan seterusnya. Ini yang namanya. Nah inilah yang harus muncul di dalam rangka kalau Anda membuat proposal. Problem statistiknya itu apa? Nah, sekarang dengan menggunakan spatial model ya, dengan fungsi likelihood ya, kemudian juga yang ini ya. Nah, akhirnya dapatlah ini. Ini kemudian nah, ini spatial Durbin-nya ini. Yang Durbin berarti ada tadi ada anu ya. Ada Z ini X ini digabung. Karena ini kan apa namanya? Explanatory ya, explanatory. Sehingga digabung jadi Z. Ya. Ketemu modelnya ini. Ya. Robezi. Lah, coba. Anda kan sudah semester 7 ya. Ya, semester 7. Sudah TA. Ya. Sudah TA semua kelihatannya. Sudah daftar apa paling enggak ya. Ada yang dikerjakan semester 7, ada yang dikerjakan semester 8. Kalau saya tanya, nih, praujian nanti. Ya, praujian. Ini boleh nggak? Formula ini boleh nggak? Beta head sama dengan Z transpose, Z inverse, Z transpose, I min rho V1Z. Boleh? Kalau yang SDM itu ini. Ada masalah apa lagi? Ada masalah apa di sini? Tahu di sini? Permisi Pak, ini apa screen-nya di saya masih yang matriks pembobot itu Pak. Oh, maaf. Pantes nggak ada yang jawab. Nah ini, sudah kelihatan? Iya Pak, sudah. Nah, jadi saya cerita dari awal nggak ada yang anu tadi ya? Iya Pak. Nggak ngeh tadi ya? Moral I tadi? Ini nggak kelihatan tadi? Iya, belum juga itu Pak. Waduh, kalau ada problem sekarang segera diberitahu saya ya saya ngomong Anda nggak
mudeng apa yang diomongkan. Oke. Jadi tadi saya ulangi ya, ini Morans I tadi, Morans I. Morans I. Ini Morans I tadi untuk apa? Untuk menguji apakah dependensi ya, itu terjadi pada variabel respon Y atau terjadi pada variabel error. Kalau ini loh, lihat formulanya kan, formulanya kan ini. Sekarang kalau X-nya itu kita ganti dengan Y, berarti kan YI dengan YJ. YI itu adalah apa? Pertumbuhan ekonomi Surabaya, YJ pertumbuhan ekonomi sekitar Surabaya. Ya, berarti apa? Menguji adanya dependensi di variabel respon. Kalau signifikan, ya berarti modelnya SAR. Kalau yang kita uji, ini kita ganti error atau residual ya. Residual. Maka residual di lokasi 1, ini residual di lokasi sekitar. Nah, berarti kalau signifikan berarti modelnya SAM. Nah, kalau dua-duanya signifikan, ya SARAR. Nah, pakai set uji. Kemudian ini yang tara-tara saja, ini nguji SAR, ini nguji SAM, ini nguji dua-duanya ya. Nah, ini yang saya katakan tadi ada probe endogen. Jadi OLS itu menghasilkan penduga yang bias tidak konsisten. Sehingga menggunakan metode lain, MLE atau instrumen variabel. Nah, ini adalah sekarang pertanyaan saya. Ini dengan menggunakan metode ini kan len dari suatu fungsi likelihood ini. Terus diturunkan, maka jadi ini. Ya. Jadi ini fungsi likelihood, ini adalah konsep MLE. Nah, sekarang ini formulanya beta seperti ini, itu secara statistik boleh apa enggak? Halo? Waktunya masih berapa menit lagi, Jordan? Sampai 13.30, Pak. Oh, masih ada waktu 10 menit ya. Halo? Ada masalah apa di sini? Definisi statistik itu apa? Statistik adalah semester berapa itu? Semester berapa? Statistik itu variabel apa tidak? Statistik itu adalah variabel random. Parameter bukan variabel random. Parameter itu konstanta. Sehingga statistik punya distribusi karena variabel random. Syarat statistik apa? Statistik itu sebuah variabel random yang merupakan fungsi dari sebuah variabel random. Statistik tidak boleh merupakan fungsi dari parameter. Dibuka lagi. Di mata kuliah apa itu, Jordan? Masih ingat? Atau enggak ingat? Atau enggak tahu sama sekali? Jordan? Iya, Ingat enggak? di start mata ada mungkin, Pak. Ratma ya. Tadi itu apa? Tidak boleh merupakan fungsi dari parameter. Statistik itu fungsi dari variabel random, bukan merupakan fungsi dari parameter.
Rho, parameter apa? Bukan. Rho. Rho ini. Iya, Pak. Nah, ada problem. Rho-nya itu parameter diduga. Oleh karena itu, gimana cara mensiasati ini? Nggak boleh. Parameter, tadi itu kok. Kan terus rho-nya kan dicari. Terus gimana? Dulu mana? Kalau misalnya rho-nya dicari, beta juga dicari. Ini kan rho dan beta kan? Parameternya ya. Rho dan beta. Beta dicari, rho dicari. Loh, kalau terus ini, terus rho-nya dari mana? Diduga rotopi kan? Nah, rotopinya dari mana? Nah, gimana cara jawabnya? Oleh karena itu tadi, rho-nya itu direstriksi, dikondisikan antara -1 sampai dengan 1. Ya dicoba-coba kalau di sini. Jadi coba-coba rho-nya itu. Rho-nya -1, -1, 0, sekian sampai ketemu yang optimal. Kira-kira pemikirannya begitu ya, pemikirannya gitu. Jadi beta rho ini supaya gampang dia dianggap diketahui. Dianggap diketahui. Supaya yang random yang parameter tinggal satu yaitu beta saja. Ya, termasuk kalau ini kita hanya kuliah sebentar ya, kalau mau lengkap ya yang mata kuliah spasial secara spesifik ya. Nah, ini pun demikian ini. Nah, yang W-nya, yang rho di sini ini nggak diduga, yang diduga ya alfa, beta 1, beta 2, beta 3, beta 4. Rho-nya nggak diduga. Kalau rho-nya diduga, bahaya. Nah, jadi beberapa cara untuk mensiasat yang semacam itu beberapa cara ya, beberapa hal ya, supaya kita tidak terjebak bahwa rho-nya parameter, betanya parameter, sementara rho fungsi dari beta, beta fungsi dari rho. Nah, bulat nanti nggak ketemu-ketemu. Nah, ini ya. Nah, kadang-kadang tadi ya, walaupun dari uji ini ya, ini sebuah kasus Morales I-nya ya, nilainya ini. Jadi p-value-nya 0,059, jadi signifikan ya. Signifikan, tapi begitu menguji Lagrange multiplier juga signifikan ya. Tapi untuk yang error, ini Morales I-nya di error ya. Kemudian Lagrange multiplier untuk yang error agak signifikan. Kadang-kadang seperti itu ya. Nah, oleh karena itu uji yang seperti ini hanya deteksi dini, deteksi awal itu gini. Ya. Nah, sesungguhnya ya kita buat modelnya. Nah, misalnya ini di estimasi pakai SEM, ketemunya ini. Nah, ini signifikan semua, signifikan dan sign-nya cocok. Ya. Ini lambda tadi kan signifikan ya, tapi R square-nya 66%. Kalau kita gunakan SAR, nah ini lebih kecil, tapi signifikan. R square-nya kecil, 61, lebih kecil daripada SEM. Kemudian, nah kalau kita gunakan dua-duanya, SDM, nah ini SDM ya, SDEM ya, itu yang tenaga kerja nggak signifikan, tapi semuanya signifikan. R square-nya naik 73.
Kalau SDM saja tenaga kerja tetap ini nggak signifikan. Nah, sehingga kalau ini yang membuat kita itu nanti berlama-lama di sini. Mana yang terbaik gitu ya. Apakah SAR, SEM, atau dua-duanya. Ataukah SDM ya, SDM. Nah, ini oke. Nanti filenya saya share ya. Kalau mudah-mudahan segera saya bisa share di My Classroom. Baik, ada pertanyaan? Ya, sekali lagi minggu depan kita tetap kuliah, kita lanjutkan seperti ini ya, yang data panel tadi ya. Kemudian kelompok-kelompoknya sudah dibagikan ya. Nanti Iya, Pak, kita sudah. 2 minggu ke depan kita sudah presentasi ya. Jadi kemudian ujian UAS-nya itu seperti terjadwal ya, tertulis. Nah, sehingga saya punya 3 nilai nanti kan. Nilai yang pertama dari EAS ya, nilai keduanya ya dari makalah dan presentasi. Jadi diharapkan nanti yang makalahnya ya jangan yang simpel-simpel ya. Ya bebas, tapi ya jangan regresi linear sederhana ya, dapat C kalau regresi linear. Nah, kalau misalnya tadi Yordan, ini saya pengen spasial turbin simultan Pak, ya jangan, nggak selesai nanti. Ya, yang terjangkau saja dalam waktu yang relatif singkat ya. Nah, permisi Pak, izin bertanya Ya silakan. untuk detail tugasnya itu kita ngambil apa kayak misal TA gitu dari TA orang gitu, kita ambil case-nya gitu apa gimana Pak? Boleh. Tapi yang tadi ya, paling tidak itu kita bicara simultan tadi ya. Jangan yang regresi lah ya, jangan regresi multiple, regresi ya jangan ya. Kita yang mengarah ke econometrics-nya ya, bisa ke spasialnya, bisa ke simultannya gitu ya. Nah, harapan saya itu apa sih? Harapan saya tadi jangan sampai TA itu merupakan pengalaman pertama dan terakhir nulis. Nah, ini harapan saya salah satu pengalaman untuk bisa nulis ya, untuk bisa presentasi, bisa bikin PPT ya, bisa mengajukan pertanyaan, bisa cara menjawab pertanyaan. Ya kita belajar di sini. Kemudian target sasaran berikutnya adalah kalau misalnya ini ada berapa mahasiswa, 40-an lah ya, 40, ada berapa kelompok? Katakanlah ada 12 Pak. 12 kelompok. Nah, kita akan belajar 12 kasus. Ya, dengan belajar 12 kasus itu pasti ada sesuatu yang baru masing-masing makalah gitu kan ya. Nah, itu jadi tidak hanya belajar dari textbook tetapi belajar dari kasus ya. Kemudian saran saya ya, pesan saya bukan saran ya, pesan saya kalau misalnya kita namanya belajar ya, namanya belajar. Jadi kalau kita menggunakan TA-nya orang lain, yang namanya pekerjaan orang ya pasti ada kelemahannya lah. Ya. Pasti ada kelemahannya. Siapapun pasti ada kelemahannya. Ya kita bukan belajar dari kelemahan kemudian menjelek-jelekan. Ya kita cari kelemahannya untuk diri kita sendiri, untuk perbaikan kita bersama. Yang kuliah ini maksud saya ya. Jadi, ya jangan terus, itu TA mungkin perguruan tinggi ini sih, ya, itu jangan hindari ya, hindari yang ke arah sana ya. Jadi kita belajar itu tujuannya adalah mengoreksi sesuatu yang dari sisi keilmuan kurang tepat ya. Gitu.
Masih ada pertanyaan lain? Berarti tiap kelompok boleh ada yang sama gitu Pak metodenya, atau harus beda semua? Ya usahakan beda ya, usahakan beda. Oh baik Jadi Pak. kalau misalnya kasusnya sama ya metodenya beda. Kalau metodenya sama ya kasusnya beda. Gitu. Jangan plek sama dua-duanya ya. Kasusnya sama, umumnya sama lah, kan nggak ada variasinya. Berarti untuk format laporannya mengikuti bentuk makalah gitu ya Pak? Ya dua laporan ya, dalam bentuk PPT dan dalam bentuk makalah ya. Oh iya Pak. Nanti saya buatkan link untuk share kalau sudah selesai tadi ya. Iya baik Pak. Di tahap pertama itu barangkali yang untuk presentasi nanti ya, itu mungkin PPT dulu aja ya, supaya nggak berat-berat. Baru nanti setelah presentasi kan ada perbaikan. Nah perbaikannya itu baru nanti PPT dan word-nya ya, makalahnya ya. Ya, baik. Sudah setengah 2 ya, kita akhiri ya. Jadi mohon maaf kalau tadi ada kendala teknis ya. Ya, mudah-mudahan pandeminya benar-benar berlalu ya, sehingga kita bisa semester depan offline di kampus ya, lebih semarak kampusnya ya. Oke. Oke, kita akhiri. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Selamat Pak. siang. Terima kasih, Pak. Sebelumnya ada yang bermasalah absennya kemarin? Absen? Ada yang bermasalah? Saya cek dulu yang sekarang ya. Permisi Pak, Ya. kalau saya bermasalah absennya tapi di dosen yang sebelum ETS Pak. Oh, sebentar ya, saya cek nanti. Bisa nggak saya ngerubah ya? Sebentar. Saya cek yang hari ini dulu ya. Hari ini. Oh, hari ini masuk semua ya. Oke, hari ini nggak ada masalah. Yang ada masalah siapa hari pertemuan keberapa? Saya Pak Aldino Pak, tapi belum saya cek Pak. Bentar. Mahasiswa. Di pertemuan ke-6 dan pertemuan kedua Pak. Oke, sebentar ya. Masih lemot ini. Pertemuan kedua ya. Iya Pak. Dan pertemuan ke-6 Pak. Sebentar, ini dua dulu, masih proses ini. Pertemuan kedua, oh sudah diklik. Kok nggak bisa saya ngerubah karena nggak bisa. Oke Pak, makasih Pak. Nanti itu saya hubungi Bu Santi Putra Ya, itu ya, Pak. bisa ya. Nggak bisa saya, hanya mungkin karena ya, bukan dosennya ya. Kalau misalnya saya lihat di pertemuan yang saya
ajar mulai misalnya pertemuan ke-10 gitu ya. 10. Oh, saya bisa. Jadi tergantung dosennya ya. Mohon maaf saya enggak bisa. Harus dosennya yang bersangkutan yang merubah. Yang lain ada kasus di kelas? Enggak ada? Oke. Baik, saya akhiri ya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.